Jangan mau ikut efesot di Jerman kalau triggernya atau instansi yang mempekerjakan kamu tidak membayarkan asuransi pengangguran untuk kamu selama masa kerja yang kalian sepakati. Jangan ya sayang ya. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap masa depan kamu di Jerman. Hai, selamat bergabung di channel aku. Di sini aku akan membekali kamu tentang informasi dunia pengangguran di Jerman melalui video aku yang satu ini. Jadi pastikan kamu menampung setiap informasi yang aku berikan di video ini. Kamu mungkin sudah tahu, dan kamu harus tahu bahwasanya di Jerman apa-apa butuh duit, semua harus dibayar, semua harus diurusin. Terutama asuransi kesehatan. Asuransi ini adalah hal yang harus sekali kamu bayar di Jerman. Tidak peduli apakah kamu sedang bekerja, kamu sedang pengangguran, kamu sakit atau sehat, kamu tetap harus bayar. Tapi kamu jangan takut jadi pengangguran. Kadang memang ada kalanya kita harus melewati masa itu. Di Jerman sendiri ada lembaga yang mengatur dunia pekerjaan di Jerman, baik itu orang-orang yang bekerja, yang mau bekerja, dan orang-orang yang pengangguran. Lembaga ini juga lah yang memberikan izin visa kamu untuk bisa bekerja di Jerman atau tidak. Lembaga ini namanya Arbeitsagentur. Jadi sekalipun kamu sudah menandatangani kontrak, kalau misalnya Arbeitsagentur bilang tidak, kamu tetap tidak bisa bekerja. Nah, kalau suatu saat nanti kamu pengangguran, lembaga ini juga lah yang berperan sebagai penolong kamu. Di saat kamu tidak berpenghasilan, dialah yang akan membayar asuransi kesehatan kamu, asuransi masa tua kamu, asuransi pengangguran kamu, dan biaya perawatan kamu jika kamu sakit di masa itu. Lembaga ini memang bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya-biaya yang aku sebutkan tadi di saat kamu tidak berpenghasilan. Tapi tidak segampang itu, ada syarat yang harus kamu penuhi. Yang pertama, sebelum kamu mendaftar pengangguran, kamu sudah harus bekerja di Jerman minimal 12 bulan. Dan di masa 12 bulan ini, kamu atau trader kamu harus membayarkan asuransi sosial. Ini mencakup semua asuransi yang aku sebutkan tadi. Nah, ketika kamu pengangguran dan 12 bulan sebelumnya kamu bekerja dan semua asuransi kamu dibayarkan oleh kamu sendiri atau trader kamu, maka kamu berhak mendaftarkan diri sebagai pengangguran di Arbeitsagentur di kota tempat kamu tinggal. Nah, keuntungannya, lembaga ini akan mengambil alih semua tagihan asuransi kamu tadi. Dan mereka akan mengirimkan dana ke rekening kamu 60% dari gaji kamu sebelumnya. Dana inilah yang akan kamu gunakan nanti untuk bertahan hidup. Di samping itu, kamu juga boleh mengajukan Bürgergeld. Ini adalah uang yang diberikan pemerintah sesuai kebutuhan kamu. Jadi, dana ini bisa kamu gunakan untuk mengcover biaya apartemen kamu. Kalau misalnya kamu ikut Efeshot, tapi kamu atau trader kamu tidak membayarkan asuransi sosial termasuk asuransi pengangguran tadi, maka kamu tidak akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tadi. Kamu tetap bisa mendaftar pengangguran, tapi Arbeitsagentur tidak akan mengambil alih semua biaya asuransi kamu. Mereka akan mengambil alih asuransi kesehatan kamu karena ini memang wajib. Namun asuransi sosial lainnya, termasuk asuransi pengangguran, mereka tidak akan bayar. Kamu tetap bisa mendapatkan dana dari Bürgergeld yang aku sebutkan tadi. Tapi seadanya saja. Perbandingan lain yang sangat berdampak ketika kamu membayar asuransi sosial dan tidak membayar asuransi sosial adalah di masa pensiun kamu nanti. Nah, jika kamu atau trader kamu membayarkan asuransi sosial tadi dan Arbeitsagentur mengambil alih semua biaya asuransi kamu ketika kamu pengangguran, kamu tetap dihitung bekerja. Dalam artian, hak pensiunan kamu dan hak uang pengangguran kamu itu tetap terjaga. Kalau misalnya kamu tidak bayar, kamu dihitung tidak bekerja, jadi hak pensiunan kamu tidak bertambah. Dan kamu tidak berhak mendapatkan 60% dari gaji kamu. Kalau misalnya kamu pengangguran dan kamu tidak mendaftarkan diri sebagai pengangguran, kamu sendiri yang harus menanggung biaya asuransi kesehatan kamu. Kalau misalnya kamu tidak bayar, gak apa-apa, mereka tidak akan menekan kamu. Tapi hutang kamu tetap tercatat dan di setiap bulan penunggakan kamu ada bunga 1%. Itulah mengapa penting memperhatikan isi kontrak kamu sebelum kamu memulai Efeshot atau sebelum kamu memulai pekerjaan di Jerman. Di sini aku akan mengambil Efeshot sebagai contohnya karena itu adalah salah satu pekerjaan yang baru saja aku lalui. Nah, di bulan Agustus ini aku pribadi harus mendaftarkan diri sebagai pengangguran karena Efeshot aku berakhir di bulan Juli, sementara Ausbildung aku dimulai di bulan September. Untungnya selama aku Efeshot, trainer aku membayarkan semua asuransi sosial aku. Jadi, Arbeitsagentur akan mengambil alih semua pembayaran asuransi sosial aku selama aku terdaftar pengangguran. Aku harap video aku cukup informatif untuk kalian dan bisa menjadi bekal kalian kalau suatu waktu nanti di Jerman kalian harus melalui masa seperti yang aku lalui. Jangan lewatkan video informatif aku yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!